Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru pendamping dan anandaku yang hebat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Ya, baik. Bersama Ibu Astra Ningsih, kita akan membahas tentang literasi bahasa Indonesia, materi, inti, dan tema bacaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan tema bacaan, peserta didik dapat menentukan inti bacaan. Nah, Ananda mungkin ada yang bertanya, apa itu tema bacaan? Nah, tema adalah jiwa karangan. Cara mengetahui tema bacaan atau teks berupa paragraf adalah dengan mengidentifikasi kalimat atau kalimat utama paragraf tersebut. Nah, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau pikiran utama. Nah, pikiran utama tersebutlah yang menjadi tema bacaan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya antara tema dan topik? Nah, topik merupakan alat penulis untuk menyampaikan tema. Jadi, tema lebih luas daripada topik. Topik sama dengan masalah yang dibicarakan dalam teks. Selanjutnya kita melangkah ke soal berikutnya, yaitu di sini ada teks mengenai Adam Osborne. Ya, jadi di sini Adam Osborne ada teksnya ya. Ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Nah, adapun pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah Adam Osborne tidak lahir dan wafat di India. B. Kualitas software ciptaan Osborne di bawah rata-rata produk pasaran saat itu. C. Osborne menjual penerbitannya karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya. D. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. E. Adam Osborne mendesain komputer yang portabel dan sulit untuk digunakan. Nah, ingat Ananda, soalnya adalah pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Jadi kita harus mengecek kembali bacaannya. Ya, kira-kira jawaban yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah D. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. Nah, di sini pembahasannya cukup jelas dipaparkan pada paragraf pertama, yaitu Osborne menghabiskan masa anak-anaknya di Tamil Nadu atau India Selatan bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris. Nah, kita cek di paragrafnya ya, apakah benar? Jadi kita mencari ya jawaban yang paling benar. Nah, ada cara lain juga, yaitu kita mengecek di setiap pilihan jawaban. Misalnya A. Adam Osborne tidak lahir dan wafat di India. Kita mengecek apakah benar ini Osborne tidak lahir di India tetapi wafat di India. Apakah ada pernyataan tersebut? Kemudian yang kedua, kualitas software ciptaan Osborne di bawah rata-rata produk pasaran saat itu. Apakah juga ini sesuai? Jadi kita mencari pernyataan yang sesuai. Kemudian Osborne menjual penerbitannya karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya. Kemudian bagian D, walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. Kemudian bagian E, Adam Osborne mendesain komputer yang portabel yang sulit untuk digunakan. Nah, sekarang tadi jawaban kita adalah D ya. Kita mau cocokkan apakah jawaban tersebut benar. Kita melihat dulu di paragraf pertama. Nah, ini Adam Osborne adalah seorang yang memegang peranan penting dan berpengaruh di dalam sejarah awal perbuatan personal komputer atau PC. Ia dilahirkan di Thailand. Nah, sudah ada ya, ini dilahirkan di Thailand, berarti ini dia lahir tidak di India. Itu pernyataan untuk bagian A itu mendekati, tetapi tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa Osborne
wafat di India. Memang dia tidak lahir di India, tetapi tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa wafat di India. Nah, kemudian pilihan jawaban B tadi itu tidak sesuai ya, bahwa produknya Osbom ini di bawah rata-rata. Kemudian bagian C juga tadi, kemudian jawaban yang kita pilih adalah bagian D, adanya pernyataan yang menunjukkan bahwa ini ia menghabiskan masa anak-anaknya di Tamil Nadu, India Selatan bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris. Nah, ia pindah ke Inggris saat berusia 11 tahun. Nah, kata kuncinya di sini adalah ia menghabiskan anak-anak, berarti Osbom itu kemungkinan memang tidak lahir di India, tetapi pada saat itu orang tuanya sudah berkebangsaan dia memang lahir dari Inggris tetapi sudah berkewarganegaraan India. Seperti itu ya, karena orang tuanya tinggal dan menetap di India pada saat itu. Kemudian Osbom lahir dan besar di India. Kemudian nanti pada saat berusia 11 tahun pindah pindah ke Inggris, seperti itu. Baik Ananda, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk menentukan ide pokok. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu ada berapa jumlah paragrafnya, kemudian kita mencari kalimat utamanya. Setelah mencari kalimat utamanya, kita mencari ide pokoknya, kemudian mencari pernyataan yang sesuai. Seperti itu ya.